kayak bangun gitu, ada suara pintu bangun. Yang pertama aku cari apa coba? Aku cari Queen. Kok nggak ada Queen gitu ya? Telepon ya. Halo. Pertama katanya bisa, terus ternyata ditelepon nggak boleh gitu. Maaf ya Pak. Iya. Terima kasih Mbak. Welcome to the family, as I am. Halo, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa di vlog Reza in Holland. Aku udah sampai di Jakarta dengan selamat. Tadi sempat delay pesawatnya berapa jam ya? Harusnya itu aku udah masuk di Indonesia itu sekitar jam 5.55 pagi atau sekitar jam 6 pagi. Tapi dikarenakan ada sesuatu atau mungkin jalurnya kan sekarang muter ya, nggak seperti jalur biasa dulu. Nah, karena adanya perang antara Rusia dan Ukraina, jadi kita jalurnya tuh agak muter dikit. Dan tadi dari Schiphol itu udah delay 1 jam, dan juga di Changi di Singapura itu kan harusnya 1 jam nunggu langsung berangkat, tapi aku juga nggak tahu masalahnya apa. Dan yang pasti aku udah sampai di Indonesia dengan selamat, itu udah seneng banget. Nah sekarang aku udah ada di hotel untuk hari pertama karantina. Di sini banyak banget yang akan aku share untuk kalian semuanya, terutama juga untuk yang ingin melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia. Amazing ceritanya. Jangan lupa follow akun Instagram aku untuk selalu update cerita hari-hari aku, dan juga yang untuk yang belum subscribe, aku tunggu subscribe-nya. Ini sorry banget pakai baju ginian, aku baru aja nyampe. Jadi nanti aku akan tur kamar aku untuk sehari ya, lumayan lah ya. Dan nanti aku akan cerita banyak sekali untuk kalian semuanya. Oke guys, sebelum kamarnya berantakan dan sebelum aku mandi, aku ngajak kalian room tour dulu. Sebelum aku cerita dari awal kedatangan tadi. Pokoknya ini ceritanya seru banget ya. Jauh dari yang aku bayangkan dan jauh dari cerita yang aku dengar dari orang-orang ya. Ini cover yang aku bawa. Terus ini kamarnya. Untuk 1 orang sih lebih dari cukup ya. Ada televisinya, ada airco. Terus ini meja, lumayan nanti malam tuh buat ngedit video. Dan aku juga tadi ditelepon sama resepsionis mau makan siang apa. Udah pasti dong, aku minta makanan Indonesia. Tolong Indonesia banget ya Mbak ya. Nah, terus langsung dapat ini makan siangnya seperti ini. Tapi kalau kayaknya nih nggak ada sayurnya, cuma dikasih tempe, itu udang kayaknya, tahu sama sambal terasi. Dan ini ada 1 baki lagi, isinya sambal goreng telur sama pisang. Terus ini kamar mandinya, lumayan gede. Dan ini tempat mandinya. Oke, lumayan lah untuk 1 malam, karena besok aku mau pindah ke hotel lain. Karena aku juga karantina cuma 1 hari ya. Sebelum aku cerita lanjut lagi yang seru-seru, aku mau mandi dulu sekarang. Karena kemarin waktu di Belanda itu jam 4:30 subuh aku mandi ya, terakhir. Rasanya gerah, badan ini gerah banget rasanya. Aku mau mandi dulu, dan setelah itu nanti baru aku cerita sambil makan siang ya. Karena perutku udah lapar nih. Aku mau cari dulu kloset tas aku. Kloset tas mana ya? Aku taruh di mana ya? Aduh, apa ketinggalan ya? Oh ini kloset tas aku. Aku mau mandi dulu sekarang. Oke guys, sekarang aku udah mandi, udah segeran, udah keramas, sikat gigi tadi. Sekarang aku mau cerita. Jadi ceritanya tadi di bandara itu tidak seperti yang aku bayangkan selama ini, dengan antrian yang panjang, dengan nunggu yang lama untuk PCR. Jadi tadi datang, terus ada antrian panjang,
orang yang bantu aku, ayo Pak aku bantuin gitu, terus dicek untuk vaksin dan segala macamnya, terus aku dikasih barcode sama mereka, terus setelah itu aku langsung diarahin, ayo silakan masuk kamar 6 gitu, PCR, terus nanti katanya yang setelah PCR itu, ya PCR kan sebentar banget kan ya, cuma dicolok hidung, colok mulut gitu, terus aku dikasih barcode, nanti setelah 2 jam bos saya dicek hasilnya gitu dari barcode-nya. Terus melalui imigrasi tadi juga lancar aja, cuma ditanya berapa hari kesini, dicek visanya, semuanya benar, terus aku langsung keluar. Pas mau keluar dari imigrasi sudah ditelepon sama pihak hotel yang mau jemput aku, karena aku nggak punya nomornya, jadi udah berapa kali sebenarnya dia telepon. Terus aku ketemu sama dia, langsung dijemput keluar. Jadi proses itu kayaknya kalau aku bilang 10 menit juga nggak nyampe kayaknya. Terus aku langsung di luar tadi aku langsung buka baju karena kan aku nggak pakai sweater ya, itu kepanasan banget ya. Nah terus aku langsung diarahin ke hotel, dan sekarang aku udah di hotel. Jadi peraturan hotelnya ini yang kalian lihat ini pakai gelang biru. Jadi untuk 1 hari ini aku dapat karantina 1 hari. Jadi untuk 1 hari ini aku tidak boleh terima tamu, tidak boleh terima makanan, aku harus tinggal di kamar, tidak boleh pakai fasilitas hotel, dan aku tadi harus tanda tangan surat perjanjian yang menyatakan bahwa aku tidak boleh keluar, tidak boleh terima tamu atau jalan-jalan. Ini di luar dugaan banget ya, di luar dugaan, karena aku ngebayangin tadi bakal 2 jam 3 jam gitu ngantri PCR dan segala macam, bakal capek duduk. Tapi syukur alhamdulillah semuanya dimudahin, nggak tahu kenapa. Dan mungkin ada juga orang-orang lainnya mungkin yang harus ngantri panjang, tapi aku tuh kayaknya cepet banget ya, nggak berasa ngantri. Jadi seperti, dan kondisi bandara tadi juga udah mulai rame ya. Setelah aku diarahin ke hotel dan sekarang aku udah dikasih makan. Nah ceritanya hari ini aku mau full istirahat dulu di kamar hotel. Aku mau ngedit video untuk tayang besok hari Senin, dan nanti hari Senin aku akan pindah ke hotel lainnya. Jadi supaya agak berasa liburan dikit lah ya gitu ya. Dan aku akan tinggal dulu di Jakarta ini selama sampai hari Sabtu. Jadi Sabtu pagi aku akan cabut ke Bengkulu, karena aku ada beberapa hal yang aku harus selesaikan di sini. Mudah-mudahan semuanya nanti dalam keadaan lancar, jadi aku bisa langsung ke Bengkulu pada hari Sabtu pagi. Rencana aku pertama kali ke Bengkulu udah pasti aku akan mengunjungi makam adik aku, terus makam orang tua aku, dan nanti setelah itu aku akan fokus dulu sama keluarga selama 1 minggu. Dan nanti kalau ada sisa waktunya aku akan ketemu teman-teman aku di Bengkulu. Rasanya gimana sampai di Indonesia? Rasanya seneng banget, lihat perubahan Jakarta itu udah banyak banget ya. Padahal baru 3 tahun yang lalu nggak pulang, terus perubahannya udah banyak banget. Tapi juga tadi jalanan nggak begitu macet banget. Tadi aku tanya sama yang nyetir mobil, aku bilang kenapa ini jalannya nggak ada macet-macetnya? Oh kan ini hanya hari Minggu, jadi itu beruntung banget kan bisa datang ke Jakarta pada hari Minggu. Kebayang kalau seandainya aku nyampe di Belanda di Jakarta itu hari Senin ya, pasti lama banget di perjalanan. Rencana aku besok setelah aku check out itu, aku akan ketemu saudara aku yang ada di sini, karena juga udah lama juga nggak ketemu. Kenapa tidak langsung ke Bengkulu? Karena ini aku ada beberapa kayak bank, rekening bank yang aku harus tutup di Jakarta. Jadi karena aku udah nggak pakai lagi, aku mau tutup dulu rekening bank, dan aku juga mau ngilangin jacket dulu supaya supaya nanti nggak di Bengkulu, udah seger aja gitu ya. Dan keluarga juga udah ngomong udah istirahat aja dulu, nanti kalau kamu udah segar kamu pulang ke Bengkulu, jadi nggak usah langsung sekarang ke Bengkulu. Karena di Bengkulu juga kamar yang biasa tempat aku tinggal itu lagi direnovasi, jadi udah aku tunggulah, istirahat dulu lah sebentar di sini. Sekarang aku mau makan dulu, lapar banget. Ini sekarang jam 8:04 waktu Belanda. Biasanya jam-jam segini itu memang jamnya sarapan ya di sana ya. Kalau Indonesia jam berapa sekarang ya? Jam 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oh jam 3, jam 2 siang ini. Benar jam makan siang. Lumayan lah ini, walaupun nggak ada sayurnya. Aku kayak kangen sayur, ada sayurannya gitu di makanan. Tapi ini nggak ada.
penting ada sambal ya. Nih. Apa ini? Oh, kentang di balado, udang, sambal terasi, tahu sama tempe. Ekspresi muka langsung bahagia ya. Ketahuan banget loh kalau nggak suka bentuknya. Ini ada sambal telur, jadi telurnya itu dibagi 2. Oke, sekarang aku makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gini banget ya, dia pakai tangan aja. Memang tangannya masih bersih. Tinggal dulu deh. Jadi ceritanya barusan ini, aku ada temen yang udah bawain mie ayam. Ternyata ditolak sama pihak hotel, nggak boleh bawa makanan. Ada juga teman yang datang bawa makanan Manado, ternyata juga ditolak. Tapi aku bilang, tolong dong pengecualinya kartu SIM card Indonesianya, aku perlu banget gitu. Jadi SIM cardnya dinaik ke atas. Nah, tadi aku sengaja nungguin ini karena aku mau makan makanan Manado kan. Ada apa namanya, daun pepaya, bunga pepaya itu kan enak banget itu. Rasa makanannya. Telepon ya. Halo. Iya. Saya ada bawa obat dari Belanda untuk saudara saya di sini. Tapi saya harus ketemu untuk ngasih tahu bagaimana caranya. Oh gitu. Tapi aku juga ada titipan Mbak, itu titipan apa namanya, uang rupiah, karena saya nggak punya rupiah. Oke, iya. Tapi orangnya belum datang Mbak ya? Oke, iya. Oke, terima kasih. Yuk. Barusan dapat telepon dari resepsionis. Jadi aku bawa obat nih untuk saudara aku yang ada di sini Jakarta. Nah, dari awal tadi aku udah ngomong, kalau untuk obat bisa nggak kau titipin, karena ini penting banget. Pertama katanya bisa, terus ternyata di telepon nggak boleh gitu. Jadi aku bilang karena aturan obatnya kan harus aku jelasin. Jadi aturan obatnya harus dari apa namanya, dari telepon dijelasin gitu. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini rasanya baru karantina. Jadi aku bisa sekarang ngerasain. Karena tadi awal masuk hotel juga kayaknya enak-enak aja gitu. Aku masih bisa ngerokok di lobi gitu. Nggak ada polisi yang kawal dari bandara. Nah sekarang aku pikir, oh nggak seperti yang aku bayangin tuh karantina. Nah sekarang aku baru tahu tuh karantina tuh rasanya gini ya. Nggak boleh ada ini, ada itu. Tapi nggak apa-apa lah. Dengan itu mau istirahat sekarang ya. Makannya udah agak kering nih karena udah agak dingin. Lagian jujur ya, kalau ngeliat kayak gini kan rasanya kurang enak tuh kalau nggak ada sayurnya. Nggak apa-apa nih, aku juga lapar soalnya. Yang penting ada sambalnya. Selamat pagi semuanya. Ini hari Senin ya. Jam berapa ini? Kayaknya masih pagi banget, ini jam 8 pagi. Aku tadi pagi itu bangunnya tuh kayak mimpi. Jadi tadi malam itu jam 9 aku coba ngedit video untuk hari Senin. Terus begitu matanya udah nggak kuat ya, ngantuk gitu. Tapi aku coba untuk ngikutin ritme di Indonesia. Kalau aku tidurnya pagi-pagi, aku takut nanti bangunnya subuh-subuh di sini. Jadi aku mau mulai tadi malam tuh aku udah ngikutin waktu Indonesia tidur. Jadi jam 9 aku kayaknya tidur, terus kebangun jam 2:30, terus tidur lagi. Pas tadi pagi jam 5:30 aku diketok pintu, terus aku langsung kayak bangun gitu, ada suara pintu bangun.
Yang pertama aku cari apa coba? Aku cari Queen. Kok nggak ada Queen gitu ya? Kamar dalam keadaan gelap. Aku sempat manggil Queen gitu. Kok nggak ketemu Queennya? Terus aku ngeliat apa? Kok bantal gede-gede ini? Terus baru sadar kalau aku sekarang tuh ada di Jakarta. Itu kayak mimpi. Pas aku hidupin lampu, oh ya aku sekarang ada di Jakarta. Lupa kalau aku di Jakarta. Jadi kayak mimpi gitu. Langsung buka pintu ternyata dari kamar ada servis untuk sarapan paginya. Langsung aku ambil, terus aku minta kopi dan bangun gitu kayak astagfirullahaladzim, aku sekarang ada di Indonesia gitu ya. Lupa banget gitu. Nah, hari ini aku udah ditelepon sama resepsionis tadi sekitar 15 menit yang lalu sebelum aku take video ini, mengatakan kalau aku udah bisa bebas ya. Aku udah boleh keluar dari kamar, dokumennya udah siap di bawah. Udah bisa boleh check out sebenarnya sekarang ini, tapi aku bilang aku minta waktu sampai jam 12 siang karena jam 12 siang ini aku mau pindah hotel lagi. Aduh, itu rasanya itu lega banget ya. Jadi tadi pagi sempat aku live di Instagram. Mereka menanyakan berapa hari karantina, ada yang bilang aku harus PCR lagi dan segala macam, dan itu tuh sempat bikin aku mules karena aku kalau mikirin sesuatu tuh bawaannya mules perutnya gitu ya. Sekarang tuh udah kelihatannya wajah tuh udah sumringah walaupun belum mandi karena aku hari ini bisa keluar, aku hari ini bisa pindah hotel dan aku udah bisa menikmati kehidupan normal di sini gitu. Karena kemarin sempat beberapa temen yang mau nganterin makanan tapi nggak bisa diantar gitu, cuma ditahan di resepsionis atau makanannya disuruh bawa pulang, jadi aku nggak bisa terima makanan dan segala macam. Terus aku baru ngerasain tuh di karantina tuh seperti itu rasanya. Jadi kebayang kemarin kalau Adisti sama Nanda selama 7 hari mereka di karantina. Aku aja yang semalam tuh rasanya juga udah gak kuat gitu. Pagi ini aku buka pintu kamar, aku ganjel sama pintu, aku ganjel sama bantal gitu supaya udara dari luar tuh masuk ke dalam. Udah kebayang aku bakal bisa jalan-jalan hari ini menikmati kota Jakarta, ketemu sama teman-teman selama aku ada di Jakarta karena nanti aku baru pulang ke Bengkulu hari Sabtu. Jadi aku ada beberapa hari waktu di Jakarta ini. Yang pertama kali aku mau lakukan sekarang adalah aku mau beres-beres dulu pakaian aku mau packing lagi, aku mau mandi, terus nanti jam 12 langsung dijemput. Ini aku ganjel nih pintu supaya udara luar bisa masuk. Aku udah bisa lihat Jakarta sekarang dari atas. Seneng banget rasanya tuh, udah bisa bebas dari karantina, bisa lihat ke bawah, sumringah banget ya, seneng banget aku, sumpah. Ini kemarin, ini yang makan tadi malam aku cuma makan telur ceploknya aja. Ini kerupuk, jadi ini itu makannya waktu aku baru datang, dan ini makan malam kemarin. Terus ini aku mau beresin dulu ya, aku beresin. Terus apa ya, oh ya ini makan paginya, ini sarapan paginya. Kalau tadi aku nggak ada kepingin makan karena mikirin karantina. Tuh, ini sarapan paginya, berat banget ya sarapan paginya ya, kasih ginian. Ya udah, sekarang aku mau mulai beres-beres ya. Aku mau mandi dulu. Terus nanti kalau bisa aku mau cari tempat cukur rambut di sini, di mana aku nggak tahu tempatnya. Mudah-mudahan nanti di sekitar hotel ada tempat cukur rambut ya. Yeay, udah mandi, udah seger sekarang badan. Udah ganti baju, terus udah pakai parfum yang wangi. Tinggal beli cukuran ini karena rambutnya kepanjangan. Kemarin waktu di Belanda aku nggak sempat cukuran karena orang yang biasa potong rambut aku itu lagi sakit, jadi lagi corona. Aku bilang nggak usah dulu datang ke rumah, nanti takutnya aku yang terkena corona. Jadi ini sebentar lagi ini akan dilepas ya. Aku minta orang di bawah kalau nggak punya gunting, aku nggak tahu aku bisa dilepas sekarang atau enggak. Aku akan ke bawah sebentar lagi untuk bayar segala administrasinya. Selama aku nginep di sini, ini sudah tinggal di
apa namanya ditutup covernya. Tinggal ini cover kecilnya aja lagi nih yang aku harus apa namanya. Tuh. Dan ini yang aku harus ini sama sepatu, jangan lupa ini sepatu. Tinggal ini yang aku harus tutup, laptop di sini, ini hal yang penting. Terus yang di meja, dompet, tas, ini harus dimasukin semuanya. Nah jadi guys, aku mau cerita sedikit ya. Kadang kita sering berbuat baik sama seseorang, tapi kita dibalasnya jahat gitu. Ada sakit hati pasti, ada rasa kecewa pasti ya. Tapi percayalah, perbuatan orang yang membalas kebaikan kita dengan kejahatan itu adalah sebenarnya ujian dari Tuhan. Di situ Tuhan menguji seberapa tulus hati kita untuk membantu orang. Kenapa aku ngomong gini? Karena ini terjadi sama diri aku saat ini ya. Aku merasa semuanya tuh sangat dipermudah untuk bisa ke Indonesia. Mulai dari urusan visa yang harusnya 5 hari jadi 3 hari, Senin, Selasa, Rabu ya 3 hari. Terus mulai dari urusan imigrasi, aku tuh cuma nggak sampai 10 menit deh, semuanya udah selesai. Selama aku di Jakarta, ada yang nganterin, ada yang jemput, sudah banyak orang yang mau membantu aku. Di situ aku merasa kayak gini, wah, aku bersyukur banget ya, aku dikasih segala kemudahan ini, dan itu tuh semuanya di luar dari perkiraan aku, di luar dari jangkauan aku. Aku merasa waktu di Belanda, aku merasa nanti, wah ya, aku bakal kesulitan di imigrasi. Karena aku ngelihat banyak banget itu berita dan juga dari cerita dari orang betapa sulitnya masuk dari bandara itu untuk keluar dari imigrasi. Tapi aku bener-bener itu nggak sampai 10 menit aku udah di luar bandara. Jadi untuk kalian semuanya, kalau yang pernah berbuat baik tapi dibalas kejahatan, jadi jangan kalian merubah diri kalian untuk menjadi orang jahat ya. Tapi mungkin justru disitulah Tuhan lagi menguji seberapa baik niat kita untuk membantu dan menolong sesama. Kalian harus terus menjadi orang baik. Mungkin ada segelintir orang yang tidak bisa menghargai kebaikan kita, tapi disitulah ujiannya untuk menjadi orang baik. Sekarang aku mau ke resepsionis dulu. Aku mau bayar kamar, nanti jam 12 aku check out, nanti aku dijemput sama teman aku, Teh Devi, yang akan jemput dan kita akan pindah ke hotel. Ya. Aku mau kasih sesuatu nih untuk karyawan hotel di bawah. Aku lupa bawa masker guys. Mudah-mudahan di sini ada masker yang bisa aku pakai. Oh nggak ada. Oh ada itu di situ. Aku ambil aja maskernya satu ya. Misi Mbak, minta masker ya. Boleh Mas. Aku mau ke lobby hotelnya sekarang. Selamat pagi. Ini YouTube ya? Oh, mau punya channel YouTube? Iya. Oh. Nonton dong. Apa nih namanya? Riza in Holland. Oh, Rizyan. Oke, ini aku tonton. Ntar aku subscribe juga deh. Iya. Aku masukin ya buat YouTube ya. Boleh. Aku baru pertama kali. Aku udah 3 tahun nggak pulang ke Indonesia. Oh, lama nih, Pak. Hah? Berarti baru karantina ini setahun. Baru kalau aku ngerasain karantina tuh sekarang. Oh, baru ini doang? Iya. Karena aku mau pulang ke Indonesia kan nggak mungkin waktu itu masih karena corona dan segala macamnya. Iya sih, Pak. Iya. Masih parah banget waktu itu. Iya. Aku punya teman 2 orang itu yang YouTuber juga. Pulang ke Indonesia mereka harus 7 hari di karantina. Oke, Pak. Iya. Waktu itu sempat 9 hari terus mundur-mundur Iya. jadi 1 hari. Iya. 1 malam bahkan. Mbak terima kasih banyak. Apa yang bisa dibantu, Pak? Itu aja. Tapi aku nanti jam 12 check out-nya Mbak ya. Oh, boleh barangnya mau dititip dulu? Mbak aku masih harus packing dulu barang-barangnya. Oh, boleh. Berarti Ya. kamar belum cetak ya, Pak? Belum, jam 12 kan ya? Oh, boleh nanti diinfoin lagi aja ya? Iya, Pak? iya, terima. Belangnya mau dipotong, Pak. Nanti
Oh boleh, tolong dong di ini. Maaf ya Pak. Iya. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak ya Pak. Mbak terima kasih banyak ya. Jadi aku boleh jalan-jalan nih. Boleh silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak ya. Dah. Nah, aku udah selesai semuanya sekarang. Gelangnya udah dilepasin nih, udah nggak pakai gelang lagi. Jadi untuk sementara aku udah bisa ngeliat-liat lokasi sekitar hotel nih. Kira-kira aku mau ngapain aja hari ini. Tapi aku perlunya ke Telkomsel karena aku harus ngebuka email untuk telepon aku. Kemarin aku udah coba pakai nomor Indonesia, tapi ternyata nggak bisa masuk karena emailnya diblokir sama bea cukai. Jadi tadi malam dapat kabar kalau aku bisa pakai telepon Indonesia, telepon Belanda itu ke Indonesia selama 3 bulan. Dan aku harus ke Telkomsel, ke providernya untuk bisa dapat akses menggunakan kartu Indonesia dan juga telepon aku selama 3 bulan. Lebih dari 3 bulan aku nggak bisa pakai lagi karena aku harus mendaftarkan ke bea cukai. Tapi aku nggak tahu di mana tempatnya ini masalahnya. Aku coba pakai Google Maps ya. Dan hari ini aku tergantung banget tuh sama WiFi. Jadi kalau di mana ada WiFi, di situ aku ada koneksi. Kalau nggak ada WiFi, aku susah untuk dicari. Bapak tolong anterin aku ke Grapari. Grapari. Dekat Patung Tani katanya. Tahu Pak ya? Masuk Pak. Oke, sekarang aku lagi perjalanan menuju Grapari. Tadi aku udah tanya sama petugas hotel tempatnya di mana, dan ternyata tempatnya itu nggak jauh. Paling lama itu 15 menit. Jadi dekat Tugu Tani posisinya. Sekarang sudah dalam taksi. Dan terasa nih makin lancar ya selama di Indonesia urusannya. Guys, aku udah selesai urusan ke Telkomsel ya, beberapa hari. Itu urusannya dipermudah banget. Nggak kenal biaya apa-apa, kecuali aku harus bayar untuk nomor kartunya Rp10.000 dan juga biaya paket data berapa giga yang aku mau pergunakan. Jadi tadi aku keluar cuma Rp110.000 dan itu benar-benar mudah, gampang banget. Jadi aku referensi banget nih, ini bukan endorse, bukan iklan, tapi aku referensi banget untuk bisa pakai Telkomsel karena pelayanan itu benar-benar memuaskan, dipermudah semuanya. Hanya minta fotokopi paspor dan mereka bantu. Sekarang aku mau menuju hotel dulu ya. Kita pulang ke hotel ya Pak ya? Belum tadi. Iya. Iya siap. Oke guys, sekarang aku udah bisa check out ya. Udah setengah 12 siang. Kebetulan temen aku udah di bawah nunggu. Jadi sekarang aku mau pindah hotel lagi. Hotel apa kira-kira? Ikutin terus vlog ya. Terima kasih yang sudah nonton vlog Reza in Holland hari ini. Dan kita ketemu lagi di vlog Reza in Holland berikutnya. Dadah! Be happy for this moment. Welcome to the family. Reza in Holland.